ingin menjadi lebih kencang, jadi lebih efektif dan bisa terlihat hasilnya. Karena kan korupsi itu belakangan di bangsa Indonesia kita bukannya berkurang tapi semakin parah. Terima kasih. Kalau kembali kepada yang tadi saya sampaikan, itu karena jati diri manusia yang bersangkutan, yang korupsi itu, jati diri yang paling dasar diingkari. Itu kalau kita omong tentang konsep. Sehingga macam-macam kepentingan lain yang melunturkan jati diri yang paling dasar itu. Nah, kalau kita melihatnya secara konkret, saya kira korupsi itu suatu realitas yang sangat-sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks. Saya ambilkan satu contoh ya Mas ya, soal budaya. Diingkari seperti apapun, masyarakat kita itu budayanya adalah budaya feodal. Tidak bisa disangkal. Salah satu contoh dalam kebudayaan tertentu, bahasa tertentu diciptakan untuk melestarikan feodalisme. Nah, ketika seorang hidup sadar atau tidak sadar di dalam situasi feodal, dia akan berpikir mengenai gengsi, mengenai kedudukan. Di dalam masyarakat feodal, yang paling dicari-cari adalah kedudukan. Status itu, status sosial, gengsi, dan sebagainya. Nah, kalau sudah orientasi hidupnya seperti itu tanpa disadari, maka segala macam cara mau dicari untuk mencapai yang dicari itu, entah itu kekuasaan, entah itu namanya gengsi, dan itu semua butuh uang. Jadilah korupsi. Satu. Yang kedua tentu saja adalah sistem tata kelola negara ini. Kita semua mendengar akhir-akhir ini korupsi itu malah dijadikan alat ya untuk pembunuh dalam tanda petik ya, untuk mematikan orang, untuk menjegal orang. Korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, itu kan politik yang busuk sebetulnya. Dan segala macam cara. Nah, kalau ditanyakan gereja itu berbuat apa, tentu gereja itu kompleks Mas ya. Gereja itu bukan hierarki, gereja itu adalah umat. Maka harapannya tentu saja adalah kalau ditanyakan tentang gereja, salah satu selain suara moral yang ditulis oleh para penulis di koran, disampaikan di dalam wawancara di televisi, gereja sendiri tidak berarti bebas dari keadaan seperti itu. Maka yang diusahakan oleh gereja, yang saya tahu di Keuskupan Agung Jakarta adalah membuat lembaga gereja itu transparan sehingga dapat dipercaya. Tidak mudah. Dengan tujuan itu dibuatlah macam-macam model tata kelola. Ini Romo Samuel ini membuat terus macam-macam aturan tata kelola di dalam gereja supaya bahaya korupsi di dalam gereja sendiri oleh umat sendiri itu sejauh mungkin dicegah. Harapannya tentu saja harapan itu tidak selalu kesampaian Mas ya. Gereja sungguh menjadi lembaga yang terpercaya, menjadi komunitas kontras itu istilahnya. Ketika di masyarakat tersebar kecenderungan untuk korupsi, menggunakan jabatan untuk macam-macam kepentingan, di dalam gereja hal seperti itu jangan pernah terjadi. Sehingga gereja bisa menjadi itu tadi komunitas kontras. Di gereja jangan sampai terjadi korupsi. Tetapi sekali lagi Mas, segala macam hal ada di balik
korupsi adalah suatu realitas yang amat sangat